Tafsir Maliki Yaumiddin dibacakan dari Tafsir Ibnu Katsir. Terjemahan Kementerian Agama tahun 1990. Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Tafsir Ibnu Katsir. Sebagian ulama qiraah membacanya Malik, sedangkan sebagian yang lain membacanya Malik. Kedua-duanya sahih, lagi mutawatir di kalangan as-sab'ah. Lafaz Malik dengan huruf lam dikasrahkan, ada yang membacanya Malki dan Malik. Sedangkan menurut bacaan Nafi, harakat kasrah huruf kaf dibaca isba hingga menjadi Malaki Yaumiddin. Kedua bacaan tersebut, Malaki dan Maliki, masing-masing mempunyai pendukungnya tersendiri ditinjau dari segi maknanya. Kedua bacaan tersebut sahih lagi baik. Sedangkan Az-Zamakhsyari lebih menguatkan bacaan Maliki, mengingat bacaan inilah yang dipakai oleh ulama kedua kota suci, Mekah dan Madinah, dan karena firman-Nya, Limanil mulkul yaum, kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Ghafir surah 40 ayat 16. Qauluhul haqqu walahul mulk, dan benarlah perkataannya, dan di tangan kekuasaannya lah segala sesuatu. Al-An'am surah 6 ayat 73. Telah diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa ia membaca Malaka Yaumiddin atas dasar anggapan fi'il, fa'il, dan maf'ul. Tetapi pendapat ini menyendiri lagi aneh sekali. Abu Bakar Ibnu Abu Daud meriwayatkan sehubungan dengan bacaan tersebut sesuatu yang garib atau aneh, mengingat dia mengatakan bahwa telah menceritakan kepada kami Abu Abdurrahman Al-Asdi, telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab Ibnu Addi Ibnul Fadl dari Abul Mutarrif dari Ibnu Syihab yang telah mendengar hadis bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Bakar, Umar, dan Utsman serta Muawiyah dan anak-anaknya yaitu Yazid ibnu Muawiyah membaca Maliki Yaumiddin. Ibnu Syihab mengatakan bahwa orang yang mula-mula membaca Maliki adalah Marwan Ibnul Hakam. Menurut kami, Marwan mengetahui kesahihan apa yang ia baca, sedangkan hal ini tidak diketahui oleh Ibnu Syihab. Telah diriwayatkan sebuah hadis melalui berbagai jalur periwayatan yang diketengahkan oleh Ibnu Murdawai, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacanya Maliki Yaumiddin. Lafaz Maliki diambil dari kata al-milku, seperti makna yang terkandung di dalam firman-Nya, Inna nahnu narisul arda wa man alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kami memiliki bumi dan semua orang-orang yang ada di atasnya, dan hanya kepada kamilah mereka dikembalikan. Maryam surah 19 ayat 40. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas. Katakanlah, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia, pemilik manusia. An-Nas surah 114 ayat 1 sampai ayat 2. Sedangkan kalau Maliki diambil dari kata al-mulku, sebagaimana pengertian yang terkandung di dalam firman-Nya, Limanil mulkul yawma lillahil wahidil qahhar.
Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Hanya kepunyaan Allah yang Maha Esa, lagi Maha mengalahkan. Ghafir surah 40 ayat 16. Qauluhul haqqu walahul mulk. Benarlah perkataannya, dan di tangan kekuasaannya lah segala kekuasaan. Al-An'am surah 6 ayat 73. Al-mulku yawma izil haqqu lirrahman. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah. Al-Furqan surah 25 ayat 26. Penghususan sebutan al-mulku atau kerajaan dengan Yaumiddin, hari pembalasan, tidak bertentangan dengan makna lainnya, mengingat dalam pembahasan sebelumnya telah diterangkan bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam, yang pengertiannya umum mencakup dunia dan akhirat. Dimudahkan kepada lapas Yaumiddin karena tiada seorang pun pada hari itu yang mendakwakan sesuatu, dan tiada seorang pun yang dapat angkat bicara kecuali dengan seizin Allah. Sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, Yauma yaqumur ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azina lahur rahman wa qala sawaba. Pada hari ketika ruh dan malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata, kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Tuhan yang Maha Pemurah, dan ia mengucapkan kata yang benar. An-Naba surah 78 ayat 38. Wa hasyatil aswatu lirrahmani fala tasma'u illa hamsa. Dan merendahlah semua suara kepada Tuhan yang Maha Pemurah, maka kamu tidak mendengar kecuali bisikan saja. Toha surah 20 ayat 108. Yawma yanti la takallamu nafsun illa biiznihi faminhum sakiyyu wa sa'id. Dikala datang hari itu, tidak ada seorang pun yang berbicara, melainkan dengan izinnya. Maka di antara mereka ada yang celaka dan ada yang bahagia. Hud surah 11 ayat 105. Dahak mengatakan dari Ibnu Abbas bahwa Maliki Yaumiddin artinya tiada seorang pun bersamanya yang memiliki kekuasaan, seperti halnya di saat mereka atau raja-raja masih hidup di dunia pada hari pembalasan tersebut. Ibnu Abbas mengatakan, Yaumiddin adalah hari semua makhluk menjalani hisab, yaitu hari kiamat. Allah membalas mereka sesuai dengan amal perbuatannya masing-masing. Jika amal perbuatannya baik, balasannya baik. Dan jika amal perbuatannya buruk, maka balasannya pun buruk. Kecuali orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang sama dikatakan pula oleh selain Ibnu Abbas dari kalangan para sahabat, para tabi'in, dan ulama salaf. Hal ini sudah jelas. Ibnu Jarir meriwayatkan dari sebagian mereka bahwa tafsir dari firman-Nya, Malik Yaumiddin, ialah Allah Maha Kuasa untuk mengadakannya. Tetapi Ibnu Jarir sendiri menilai pendapat ini dhaif atau lemah. Akan tetapi pada lahiriahnya tidak ada pertentangan antara pendapat ini dengan pendapat lainnya yang telah disebutkan terdahulu. Masing-masing orang yang berpendapat demikian dan yang sebelumnya mengakui kebenaran pendapat lainnya serta tidak mengingkari kebenarannya. Hanya saja konteks ayat lebih sesuai bila diartikan dengan makna pertama di atas tadi dibandingkan dengan pendapat yang sekarang ini. Sebagaimana yang disebutkan dalam firman-Nya, Al-mulku yawma izinil haqqu lirrahmani wa kana yawman alal kafirina asyira. Kerajaan yang hak pada hari itu adalah kepunyaan Tuhan yang Maha Pemurah.
Dan adalah hari itu suatu hari yang penuh dengan kesukaran bagi orang-orang kafir. Al-Furqan surah 25 ayat 26. Sedangkan pendapat kedua pengertiannya mirip dengan makna yang terkandung di dalam firman-Nya. Wa yauma yaqulu kun fayakun. Pada hari dia mengatakan jadilah, lalu terjadilah. Al-An'am surah 6 ayat 73. Pada hakikatnya, Raja yang sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti yang dinyatakan di dalam firman-Nya. Wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Dia, Raja yang maha suci, yang maha sejahtera. Al-Hasyr surah 59 ayat 23. Di dalam hadis sahihain disebutkan melalui Abu Hurairah radhiyallahu an secara marfu. Ahtaus min indallahi rajulun tasamma bimalikil amlaki wala malika illallah. Nama yang paling rendah di sisi Allah ialah seorang yang menamakan dirinya dengan panggilan Malikid Amlak, sedangkan tiada raja selain Allah. Di dalam kitab Sahihain disebutkan pula bahwa Rasulullah SAW bersabda, Yakabidullahul arda wa yatawis sama'a biyaminihi summa yakulu Anal maliku aina mulukul ardi ainal habbaruna ainal mutakabbirun. Allah menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangan kanannya. Kemudian berfirman, Akulah raja. Sekarang mana raja-raja bumi, mana orang-orang yang diktator, mana orang-orang yang angkuh. Di dalam Al-Quran disebutkan melalui firman-Nya, Laminal mulkul yawma lillahil wahidul qahhar. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Hanya kepunyaan Allah yang Maha Esa lagi Maha mengalahkan. Ghafir surah 40 ayat 16. Adapun mengenai nama lainnya di dunia ini dengan memakai sebutan Malik, yang dimaksud adalah nama majas, bukan nama dalam arti yang sesungguhnya. Sebagaimana yang dimaksud di dalam firman-Nya, Innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malikan. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja kalian. Al-Baqarah surah 2 ayat 247. Wa kana wara'ahum malikun, dan di hadapan mereka ada seorang raja. Al-Kahf surah 18 ayat 79. Wa ja'alakum mulukan, dan dijadikannya kalian sebagai raja-raja atau orang-orang yang merdeka. Al-Maidah surah 5 ayat 20. Di dalam sebuah hadis sahihain disebutkan, Mithlul muluki alal asirrah, seperti raja-raja yang berada di atas dipan-dipannya atau singgasana. Ad-din artinya pembalasan dan hisab. Sebagaimana yang disebut di dalam firman lainnya yaitu, Yauma yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Di hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. An-Nur surah 24 ayat 25. Aiza mitna wa kunna turaban wa izaman wa inna lamadinun. Apakah bila kita telah mati dan kita telah menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan? As-Saffat surah 37 ayat 53. Makna yang dimaksud ialah mendapat balasan yang setimpal dan dihisab. Dalam sebuah hadis disebutkan, Al-Qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut
Orang yang pandai ialah orang yang melakukan perhitungan terhadap dirinya sendiri dan beramal untuk bekal sesudah mati. Makna yang dimaksud ialah hisablah dirimu sendiri. Sebagaimana yang dikatakan Khalifah Umar radhiyallahu an, yaitu hisablah diri kalian sendiri sebelum dihisab, dan timbanglah amal perbuatan kalian sebelum ditimbang, dan bersiap-siaplah atau berbekallah untuk menghadapi peradilan yang paling besar di hadapan Tuhan yang tidak samar baginya semua amal perbuatan kalian. Seperti yang dinyatakan dalam firman-Nya, Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian dihadapkan kepada Tuhan kalian, tiada sesuatu pun dari keadaan kalian yang tersembunyi